Ada tawar-menawar yang akan membuat kamu emosi, Leo. Yes, oke. Dan ini aku rasa berkaitan dengan uang, Leo. Akan berkaitan dengan uang, guys. Because this is the Ace of Pentacles yang muncul, ya. Halo Leo, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan yang paling penting adalah dilancarkan rezekinya ya guys. Amin lagi untuk itu. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Mei 2023 guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan misteri atau rahasia ya guys. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Leo, supaya kita bisa intip sedikit apa sih yang disembunyikan dari kamu ya tentang kehidupanmu di bulan Mei ini. Oke. Mudah-mudahan nanti readingan ini akan bermanfaat untuk referensi sebelum kamu bertindak ketika berhadapan langsung dengan situasi yang sebentar lagi akan aku sampaikan. Oke. Aku bicara dengan banyak Leo sekaligus guys, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys. Oke. Hanya 3 kartu saja, tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended karena ini mini video ya. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya guys. Oke, let's begin Leo. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden Energy, 3 kartu dari bawah. Terima kasih. Mei 2023, thank you. Oke, ini dia Leo. Apa kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan ke kamu ya guys. Karena aku ini adalah Kang Bakso. Oke. Enggak, karena aku ini adalah tarot reader, yes. Dan. Oh. Ada negosiasi yang akan berujung maut aku lihat. Nggak, itu terlalu lebay sih guys ya. Oke, gini. Jadi yang pertama mau aku sampaikan adalah pengertian dari ketiga kartu ini ya, kombinasi ketiga kartu ini. Yang aku lihat di sini adalah negosiasi yang berjalan dengan tidak baik ya, tawar menawar yang tidak meet match. Itu ya meet match ya. Ada proses berbaikan yang tidak akan berjalan dengan baik. Ada tawar menawar yang akan membuat kamu emosi Leo, yes. Oke. Dan ini aku rasa berkaitan dengan uang Leo. Akan berkaitan dengan uang guys, because this is the Ace of Pentacles yang muncul ya. Oke. Kita akan segera mulai bahas satu per satu ya. Ada orang yang akan mengajak kamu berdamai. Gimana nih gitu ya. Misalnya tentang, oke, kita langsung ambil contoh aja guys. Di jalan ya, kalian nyetir mobil gitu, nyetir mobil, tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu yang nyerempet mobil lain gitu, misalnya menyalip, tuh lampu depan kena sebelah kanan misalnya. Damn it, kamu akan bilang begitu ya. Terus tin kiri kan gitu ya guys. Biasanya di jalannya kamu menepi, dia pun kemudian menepi. Oke. Dia akan keluar dari mobilnya dan akan bilang I'm sorry. Maaf ya Bu, saya terburu-buru. Maaf ya Pak, saya terburu-buru. Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Saya ikut menyesal apa yang terjadi ini. Saya mau bertanggung jawab atas kerugian yang Bapak dan Ibu Leo alami dari peristiwa ini. Itu contoh ya guys. Oke, that's the Ace of Swords yang muncul di sini. Silakan kamu take how it resonate ya. Bisa jadi memang kamu akan mengalami accident di jalan raya guys panjang bulan Mei ini nanti. Mudah-mudahan enggak sih ya, tapi ya kurang lebih seperti itu deh yang aku rasakan. Oke. Ini kan untuk preparation ya, supaya kamu bisa ancer-ancer nantinya akan seperti apa. Ya, kamu kemudian bilang oke, kalau memang Bapak bertanggung jawab, ya wis, enggak masalah. Ini harga lampu mobil saya sekitar 12 juta karena mobil ini harganya 2M. Misalnya begitu ya. Dia pun kemudian bilang begitu. Jadi yang awalnya dia berusaha untuk berbaikan dengan kamu gitu atas masalah ini, dan aku rasa ini bukan kesalahan kamu Leo, ini kesalahan dia. Kemudian dia mulai membuat konflik ya, karena kemudian Ace of Pentacles ini berkaitan dengan uang. Dia nggak mau mengganti 12 juta. Padahal kamu jujur Leo, harga lampu itu memang 12 juta. Harga lampu mobil sebelah kanan itu 12 juta, bukan lampu murah-murah. Karena ini Pak lampunya pakai batu rubi. Jadi ketika nembak ke depan itu cahaya terang banget Pak gitu ya. Dosa-dosa orang keterangin.
Oke, dia kemudian bernegosiasi yang tujuannya untuk memenangkan dirinya dan kemudian membuat kamu rugi. Padahal kamu sudah niatnya baik begitu ya. Ini emang 12 juta apa adanya. Bapak nggak menghitung lagi kalau seandainya mobil saya masuk bengkel ngantri dulu Pak, karena kan bengkel nggak bisa langsung dikerjakan begitu. Itu pun kerugian dari sisi waktu. Mungkin kamu akan berdebat begitu. Dari yang awalnya dia bilang itu mau berdamai, tapi kalian akan segera berkonflik guys, karena tidak meet and match, oke? Dia tidak akan mau bayar 12 juta untuk lampu kamu. Ini kan lampu Yus, Bu Leo atau Pak Leo. Ini lampu sudah Bapak pakai 2 tahun 3 tahunan. Masa saya harus ganti yang baru 12 juta seharga yang baru? Kita bisa dong bicara soal harga ini. Gak mungkin dong saya ganti yang baru. Dan kamu bilang, mungkin kamu bilang loh, emang ada jual lampu second Pak? Kayak begitu akan terjadi pertengkaran di antara kalian. Dan kemudian itu aku lihat akan berbuntut panjang. Karena kamu akan jadi marah Leo. Dari yang awalnya kamu senang ada orang yang mau mengajak kamu berdamai, tapi orang yang mau kamu yang ngajak kamu berdamai ini lama-lama ngelunjak. Ya, dan itu membuat kamu rugi menurut kamu. This is real about money Leo ya. Bisa jadi mungkin tentang pekerjaannya, kalau kamu resonate dalam hal pekerjaan, bukan di jalanan gitu ya guys, karena kamu macan jalanan lihat kamu singa jalanan. Misalnya di kantor gitu, kamu dijanjikan sesuatu dan kemudian sesuatu itu gantung, nggak jadi terrealisasi, lalu yang memberi janji itu meminta maaf ke kamu seolah-olah mau memperbaiki keadaan, tapi menurutmu itu malah merugikan kamu kayak begitu guys, dan kamu jadi emosi. Ya, Knight of Swords tidak bagus guys di sini aku lihat, karena dia datang bersama The Ace of Pentacles. Ya, I don't know guys. Aku merasa ini bukan waktunya untuk kekeh-kekehan atau adu keras kepala, adu mekanik dengan orang yang bikin kamu emosi ini. Ya, oke. Karena berikutnya The Knight of Swords itu akan merusak kayak merusak mood kamu, kayak membuat masalah ini jadi berbuntut panjang. Apapun itu guys, kalau yang namanya udah perang, yang menang itu jadi arang, yang kalah akan jadi debu. Ya, let's say kamu akan menang, Leo, memperjuangkan Pentacles ini, tapi setelah pertempuran ini usai, kemungkinan besar justru kamu malah rugi banyak daripada yang dinegosiasikan. Let's say negosiasi saya bayar 7 juta ya Pak, uang lampu ini begitu ya. Kalau tadi kita kembali ke mobil, masalah mobil accident di jalan. Kalau seandainya enggak, saya bawa kamu ke polisi, nggak bisa 7 juta, ini harus 12 juta full misalnya begitu. Dan kemudian lawanmu ini pun akan melawan kembali, dan I don't know apa yang terjadi. Tapi setelah urusan berbuntut panjang, kamu malah jadi di total dapatnya 5 juta atau 4 juta. Harusnya bisa 7 juta. Paham ya maksudnya? Kayak begitu yang aku lihat di sini. Jadi kepala dingin itu penting sekali Leo di bulan Mei ini untuk kamu, karena kamu akan emosimu itu akan terpancing yang berkaitan dengan ego. Ya, padahal sebenarnya 7 juta pun it's okay lah untuk mengganti lampu itu misalnya. Dibandingkan daripada kamu rugi banyak begitu guys, karena mengurus sana mengurus sini lagi gitu, dan ujung-ujungnya kamu justru dapat lebih sedikit ya. Jadi setelah kepala kamu dingin guys, kamu akan bisa jauh lebih bijaksana untuk melihat keadaan. Kadang-kadang Leo, kita nggak harus menang 100% guys ya, karena toh setelah pertempuran kamu jadi arang pun mungkin di sekitar 7 atau 60%, 70 atau 60%. Nah, dalam negosiasi sebelum terjadi pertempuran, kamu bisa di 80% Leo menangnya. Ya, dia menang 20%, kamu menang 80%. Tapi kalau sudah ada Knight of Swords datang, perang di antara dua pihak ini, kamu gak akan pernah masuk di 80 atau 70%. Bisa jadi kamu kena di 40% menangnya. 40% menang, dia 40% menang, 20% itu adalah proses konflik ini tadi. Ya, jadi kalian berdua akan sama-sama merugi guys kalau terjadi konflik ini. Dan aku lihat kamu diburu-buru waktu Leo. Ya, let's say tadi ini adalah tentang car accident di jalan, kamu diburu-buru waktu. Kamu harus ke kantor, kamu harus meeting guys, kamu harus ketemu klien besar. Klien besar ini mungkin menjanjikan akan ada deal-dealan yang justru keuntungannya lebih banyak untukmu begitu. Nah, daripada kamu heboh dengan urusan-urusan sepele seperti ini Leo, lebih bagus kamu berpikiran jernih, berpikiran taktis guys. Karena ada hal yang lebih penting Pak daripada ngurusin Bapak yang bacotnya luar biasa. Nggak apa-apa, kalau seandainya Bapak mau segitu, saya mau cepat-cepat pergi kayak gitu ya. Kayak mau ada urusan lagi, mau meeting lagi dengan klien besar, silakan saja, segitu deh jadinya begitu. Nah, itu akan membuat kamu menang 80% dan kemudian urusan lainmu tadi kamu bisa selesaikan dengan baik, tanpa harus berdebat panjang dengan bapak-bapak yang nabrak kamu tadi di jalan, menabrak lampumu di jalan, yang membuat kamu mungkin kehilangan prospek untuk mendapatkan keuntungan atau deal-dealan dengan klien besar. Paham ya kira-kira statusnya seperti apa atau situasinya seperti apa?
Jadi jangan pernah biarkan hal-hal sepele yang berkaitan dengan ego, terutama itu jika itu berkaitan dengan uang, Leo. Ya, ini spesial untuk kamu di bulan Mei ini, mengganggu banyak hal-hal penting yang sedang kamu kerjakan di waktu yang sama. Aku nggak bilang guys kalian harus melakukan ini seterusnya gitu, nggak, karena kalian itu sayang uang, Leo. Everybody loves money guys. Siapa yang nggak sayang uang di sini, ya nggak sih? Dari yang harga lampu 12 juta tapi disuruh ganti 7 juta, dikasih ganti 7 juta aja, itu memang sakit hati kalau dipikir-pikir gitu. Tapi kalau mengingat banyak hal lain yang mau kamu urus saat itu yang harganya lebih dari sekitar selisih antara 15 juta dan 7 juta, akan lebih bagus kamu ambil aja yang 7 jutanya dan tangkap lagi tempat uang dengan jumlah yang besar di tempat lain. Itu akan membuat kamu, wow, udah deh, nggak apa-apa, anggap sedekah aja gitu. Karena guys, pada akhirnya siapapun yang nabrak kamu tadi, kalau dia tidak memberikan keadilan padamu, dia akan dapat, ya, dia akan dapat bayarannya sendiri. Karma is real guys, oke? Tapi jangan sampai gara-gara ngurus-ngurusin masalah yang remeh-temeh seperti ini kamu kehilangan yang lebih besar, ya. This is related to money, I think, oke? Jadi kalau kamu adalah businessman atau Leo businessman atau Leo businesswoman, mudah-mudahan nanti ini bisa menyadarkan kamu guys, karena ego kadang-kadang bisa membuat mata orang buta, ya. Bukan masalah konfliknya guys, no, tapi masalah urusan yang lebih penting yang bisa kamu kerjakan, lebih banyak lagi yang bisa kamu kerjakan daripada sibuk bermasalah dengan hal remeh-temeh, daripada sibuk menanggapi hal remeh-temeh. Oke? Oke Leo, itu aja yang aku punya untuk kamu guys, diri dengan 3 kartu dari bawah untuk bulan Mei 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya Leo. Thank you very much. Dadah guys.